Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Zulina Cahya Hairani dan dua rekan saya ada Usilawati dan Sulastri Eka Pratiwi. Nah, di sini kami akan membawakan materi dengan judul penyusunan alat dan penilaian proses. Terdapat beberapa subbab yang kami rangkum. Pertama, tidak lupa pastinya pengertian penilaian proses. Kedua, ada karakteristik penilaian proses. Yang ketiga, kita masuk ke dalam tahapan. Di sini kami akan menjelaskan tahapan dalam penilaian proses. Dan yang keempat itu ada pengembangan penilaian proses pembelajaran. 2 hours later. Oke, pasti dari kita tidak asing lagi dengan kata penilaian. Apalagi sebagai seorang guru nanti, kitalah yang menentukan nilai anak didik kita, tapi penilaiannya pun tidak sesuka kita. Kita juga harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam penilaian. Nah, penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran itu berlangsung, kan? Nah, penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat keaktivitasan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Nah, inilah yang dimaksud dengan penilaian proses. Tadi kan kita menyebutkan penilaian proses itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, atau tujuan penilaian proses belajar itu mengajar pada hakikatnya adalah untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar, terutama efisiensi, keefektifan, dan produktivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya pribadi kalau misalnya belajar itu tanpa tujuan tuh rasanya males-malesan gitu kan. Nah, tiba-tiba muncul pikiran, kenapa dikerjakan sekarang kalau bisanya besok? Kenapa dikerjakan sekarang kalau besok bisa? Cukup Roma, ini bukan tentang bisa dikerjakan sekarang atau besok. Tugas itu ketika kita kerjakan lebih cepat akan lebih baik, karena apa yang kita kerjakan secara tergesa-gesa itu nggak enak. Coba aja kalau kita kerjakannya di awal, kalau ada yang salah itu bisa kita perbaiki. Coba kalau deadline, apa yang mau diperbaiki? Dapat jawaban dari Google aja kan udah untung-untungan. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu penting ya, agar kita semangat melakukannya. Kalau saya kadang lupa aja apa yang ingin saya capai tuh saya tulis. Ini beneran saya tulis ya, jadi nggak ngerjakannya tuh dengan gegabah tanpa arah. Oke? Nah, lanjut. Kita ke penilaian mempunyai sejumlah fungsi dalam proses pembelajar mengajar, yaitu pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Selanjutnya, sebagai materi utama hasil belajar kepada para orang tua siswa. Oke, next kita ke subbab yang kedua akan dijelaskan oleh Sulastri Eka Pratiwi. Selanjutnya, karakteristik penilaian proses. Menurut Sutjana, mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif, berkenaan dengan penguasaan bahan dan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar, di mana hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan menjelaskan bahwa penilaian hasil
oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan KKM pada setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi sekolah melalui rapat dewan pendidik. Yang kedua, yaitu mengkoordinasikan kegiatan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang ketiga, yaitu menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. Yang keempat, menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. Yang kelima, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Yang keenam, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian pendidik dan nilai hasil ujian sekolah. Yang ketujuh, menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah sesuai dengan pos ujian sekolah atau madrasah bagi satuan pendidik penyelenggaraan UN. Yang ke-8, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. Yang ke-9, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, yaitu cara melaporkan pencapaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lalu, lulus ujian sekolah atau madrasah, kemudian lulus UN. Selanjutnya, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN setiap peserta didik yang mengikuti ujian nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. Lalu, menerbitkan ijazah bagi setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan. Lalu, menerbitkan ijazah bagi setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. Sukjana pun mengatakan tujuan penilaian hasil belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai mata pelajaran yang ditempuh. Lalu, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa efektifnya mampu mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan. Selanjutnya, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran sistem pelaksanaannya. Kemudian, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2 hours later. Selanjutnya, tahapan penyusun penilaian proses pembelajaran.
Setiap peserta didik atau guru dituntut untuk melakukan suatu tindakan evaluasi secara tertib dan terus-menerus untuk melakukan perkembangan dan hasil pembelajaran anak didiknya. Adapun proses yang harus dilakukan oleh guru, yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini meliputi yang pertama, menentukan tujuan mengadakan penilaian. Yang kedua, menentukan pembatasan terhadap bahan yang akan dinilai. Yang ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari setiap bahan atau subpokok bahasan. Yang keempat, membuat kisi-kisi yang menggambarkan pokok bahasan untuk penyusunan soal yang mencakup jenis-jenis dan jenjang perilaku yang dinilai yang meliputi aspek 3 hal. Yang kelima, menyusun soal berdasarkan titik-titik aspek tingkah laku yang dicakup. Yang keenam, menyusun kunci penilaian serta standar penilaian baik pada tes formatif, sumatif maupun tes sumatifnya yang berupa yaitu dalam bentuk angka, pernyataan, lulus atau tidak, atau berupa komentar baik sekali dan lain-lainnya. Yang kedua, tahapan penilaian. Pelaksanaan penilaian. A. Melaksanakan penilaian sesuai jadwal pengajaran yang ditetapkan kepala sekolah. Yang kedua, penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang ketiga, ada tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan ini dalam kegiatannya terdapat hasil evaluasi serta peserta didik atau sesuai yang telah dilaksanakan tersebut. Selanjutnya, pengembangan penilaian proses pembelajaran, yaitu penilaian proses belajar yang dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung, yang penilaiannya menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Nah, dalam pengembangan proses pembelajaran ini, guru melakukan evaluasi dan penilaian dalam membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengembangan penilaian proses pembelajaran, ada 3 bukti hasil belajar yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, bukti langsung, di mana bukti langsung ini merupakan bukti yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung dari penilaian. Yang kedua, ada bukti tidak langsung, yaitu bukti yang diperoleh dari pihak ketiga seperti guru, pembimbing, orang tua, teman sekelas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bukti tambahan lainnya, yaitu bukti yang diperoleh selain kedua sumber di atas seperti kertas kerja, laporan, dan produk kerja yang lainnya. Ada 3 faktor pengembangan penilaian proses pembelajaran. Yang pertama, metode evaluasi, di mana metode evaluasi ini yaitu cara-cara evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru agar memperoleh informasi yang diperlukan. Dari berbagai pemahaman macam-macam metode evaluasi tersebut, kemudian dipilih yang paling tepat untuk diterapkan kepada para siswa. Yang kedua, ada faktor belajar, dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran. Melakukan penilaian pada proses pembelajaran akan memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang kedua, memantau kemajuan peserta didik. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru. Yang keempat, memberikan penghargaan dan sertifikat kepada peserta didik maupun guru. Yang kelima, masyarakat lebih memperhatikan dan berperan aktif dalam dunia pendidikan.